Salam semuanya. Di sini saya akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari saya, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang surga, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Semoga firman pada hari ini berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari kitab Lukas 16 ayat 1-7. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang ku dengar tentang engkau? Berilah bertanggung jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus ku perbuat? Dan ku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkulku tidak dapat mengembus aku malu. Aku tahu apa yang akan ku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada orang yang pertama, berapa hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada orang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Senang rasanya ketika dalam hidup ini kita percaya oleh orang lain untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Apabila sesuatu yang dipercayakan kepada kita itu adalah hal yang sangat berharga, seperti menjadi seorang pemimpin perusahaan, bendahara, terus penyimpan dokumen yang berharga, pengurus lahan, penyimpan rahasia orang. Tentu tidak hanya sekedar rasa senang yang timbul, namun juga ada sebuah kebanggaan dalam diri. Menjadi seorang yang dipercaya tentunya tidak lepas dari tantangan, baik dari dalam diri maupun dari luar diri. Seperti hal yang perempuan bendahara tidak jujur ketika ia diperhadapkan dengan masalah. Bendahara yang tidak jujur adalah gambaran dari seorang yang telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk kepentingan diri sendiri. Ketidakjujuran bendahara itu melalui proses yang panjang, tidak hanya sekali saja. Diawali dari niat mencari rasa aman, lalu dilanjutkan dengan mencari keuntungan sendiri, sehingga pada akhirnya dia melupakan kepercayaan yang diberikan oleh tuannya. Perumpamaan ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengingatkan kita yang diberikan kepercayaan melalui hidup, pekerjaan, keluarga, alam. Semua yang kita lihat, rasakan, dan terima dalam hidup ini adalah berkat yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Menjadi tugas bagi kita untuk merawatkan kepercayaan Allah. Sudahlah semua yang diberikan dan berkat Tuhan itu kita gunakan untuk mewartakan kerajaan Allah, ataupun hanya untuk pergunakan untuk kesenangan diri kita sendiri. Mari kita bercermin dan sejenak mengintrospeksi diri. Tuhan Yesus telah kita terima, bekal hidup di dunia juga telah disediakan bagi kita. Untuk itu mari kita mulai kebiasaan hidup kita setiap hari dengan syukur hidup, waktu pekerjaan, keluarga, alam, atau peristiwa apapun yang kita alami. Sebagai
terus taat kepada Tuhan. Rawatlah kepercayaan yang telah diberikan Tuhan dan orang lain kepada kita. Lakukan tanggung jawab kita menjaga ciptaan Tuhan serta mewartakan firman-Nya dengan sukacita, bukan sekedar sebisa kita, tetapi dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh. Nah, itu aja firman Tuhan dari saya yang berjudul tentang merawat kepercayaan. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat-Mu ya pada hari ini, dan kami telah mendengarkan sedikit firman-Mu. Tanamkanlah di hati kami masing-masing sehingga firman-Mu jadi kekuatan kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.